Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Matematika Peminatan bersama Dwi Atmanto. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pangkat pecahan. Namun sebelum itu kita akan mereview terlebih dahulu tentang bilangan berpangkat bulat. Rumus yang sudah pernah kita pelajari, ini ada beberapa rumus. Ada beberapa rumus yang kemarin ya, rata-rata sudah bagus semua. Rumus yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat N plus N. Kalau ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, ini maka hasilnya menjadi 2 pangkat 8. Dari mana? 3 ditambah 5. Oke, hebat semua. Yang kedua, kalau dia pangkatnya ini dibagi dengan pangkatnya berkurang. Misal 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 2, maka ini hasilnya menjadi 5 pangkat 3 kurangi 2, maka menjadi 5 pangkat 1. Oke, tidak ada masalah. Yang ketiga, ketika pangkat dipangkatkan, maka ini dikali, maka hasilnya menjadi M kali N. Saya ambilkan contoh. Ketika ada 5 pangkat 2 dipangkatkan 6, maka ini menjadi 5 pangkat 2 kali 6. Hasilnya adalah 12. Yang keempat, A, B pangkat N, berarti A-nya juga pangkat N, B-nya juga pangkat N, maka hasilnya menjadi A pangkat N, A pangkat N. Oke. Yang kelima, A per B pangkat N, saya kira nggak ada masalah ini. Saya ambilkan contoh. Ketika ada 3 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 7, ini dapat kita tulis menjadi 3 per 2 pangkat 7. Jadi sama, berlaku bolak-balik. Nah, yang keenam, ini yang baru ya, yang kemarin belum kita bahas. Ketika ada pangkat negatif, sebetulnya sudah sih, pangkat negatif kan sama dengan pangkat yang nomor 2 ketika ada pangkat N ya. Pangkat N, kalau saya tulis seper, nah A pangkat N ini kan menjadi A pangkat min N, sehingga bisa berlaku sebaik. Ketika ada pangkat N, ini juga menjadi seper dari A pangkat min N. Oke, ini juga sama keberlakuan. Sehingga nomor 6 ini mudah sekali untuk menyederhanakan. Ketika menghilangkan pangkat negatif, cukup kita balik aja ini bentuknya menjadi B per A gitu. Pangkat N jadi positif N-nya. Sehingga ini menjadi B pangkat N per A pangkat N. Kapan digunakannya? Contoh gini, kita akan menghitung berapa sih setengah pangkat min 3. Maka mudah, kita balik saja setengahnya menjadi 2 per 1 pangkat 3. Makanya jadi positif, maka menjadi 2 pangkat 3. Oke, mudah. Terakhir, yang perlu kita ingatkan lagi, ini juga mudah. Cukup teker tempat saja, hanya turun ke bawah, B-nya ini ke atas. Maka menjadi B pangkat M per A pangkat N. Contoh, kalau ada 2 pangkat min 3 dibagi dengan 3 pangkat min 2, maka hasilnya menjadi 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Oke ya, mudah-mudahan paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang sulit. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu materi yang pada pertemuan kali ini kita bahas, yaitu pengertian pangkat pecahan. Pangkat pecahan, ini pangkat pecahan, itu dirumuskan dengan A pangkat M per N sama dengan akar dari, akar dari, atau akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh begini misalnya. Kalau ada 2 pangkat 3 per 4, ini dapat kita tulis menjadi akar. Nah, akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Maksudnya. Sehingga kalau berlaku juga ini terbalik. Arahnya ke sana. Kalau saya punya ada akar di sini. Akar, nah di sini
5 pangkat 2, di sininya 6, maka ini akan berlaku menjadi 5 pangkat 2 per 6. Kalau misalnya ada akar, gitu. Di sininya 3, di sininya A pangkat 5, maka ini akan menjadi A pangkat 5 per 3. Oke, gitu. Berarti dia harus A lebih dari sama dengan 0, Mn bilangan bulat. Kemudian yang paling penting anak sekalian, sifat yang berlaku untuk bilangan berpangkat bulat itu berlaku juga untuk pangkat pecahan. Maksudnya, misalnya sifat yang pertama. Sifat yang pertama kemarin kita kenal kalau misalnya A pangkat M dikali A pangkat N kan pangkatnya dicuma. Berarti berlaku juga di sini. Contoh, 2 pangkat setengah dikali misalnya 2 pangkat 3 per 2. Maka ini akan menjadi 2 pangkat setengah tambah 3 per 2 gitu. Maka menjadi 2 pangkat 2. Gimana kalau dia dipangkatkan ya? Berikutnya ya. Sama saja. Kalau ada bentuk misalnya 5 pangkat 6 dipangkatkan gitu kan. 2 per 3, maka hasilnya ini menjadi 5 pangkat, kalikan saja 12 per 3, maka hasilnya menjadi 5 pangkat 4. Nah, demikian. Nah, ini berlaku untuk sifat-sifat yang 7 tadi. Oke, paham anak-anak sekalian? Baik. Kalau paham, kita akan bahas untuk soal latihannya, biar kita lebih paham. Rumusnya sudah tadi bahwa A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, kita akan bahas 2 soal dulu ya. Mudah-mudahan pembahasan 2 soal ini akan lebih paham. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama. Yang diminta adalah kita diminta untuk menyatakan 16 akar 32 dengan bilangan berpangkat pecahan. Maka langkah yang pertama, 16 dan 32 mesti bisa dijadikan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2. 16 itu dapat kita tulis menjadi 2 pangkat 4. 32 itu akar, ini menjadi 2 pangkat 5. Oke, anak-anak sekalian, ketika akarnya di sini tidak ditulis, itu berarti 2. Maka dapat kita sederhanakan, ini menjadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5 per 2. Oke, sehingga ini menjadi 2 pangkat 4 ditambah 5 per 2. Kalau kita jumlahkan, hasilnya menjadi ya 2 kali 4, 8. 8 ditambah 5, maka menjadi 2 pangkat 13 per 2. Oke, mudah ya. Baik, kemudian yang B. Yang B itu 27 akar pangkat 3 dari 9. Oke. 27 dan 9 bilangan pokok yang tepat berapa? 3. Maka 27-nya kita ubah menjadi berapa? Menjadi 3 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 9. 9-nya itu kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Maka ini hasilnya jadi 3 pangkat 3 kita kalikan dengan 3 pangkat 2 per 3. Oke, maka pangkatnya kita jumlahkan menjadi 3 pangkat 3 ditambah 2 per 3. Maka menjadi 3 kali 3, 9 tambah 2. Maka menjadi 3 pangkat 9 tambah 2, 11 per 3. Jadi bilangan pangkat pecahan. Gimana anak-anak kalian? Mudah bukan? Oke. Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut untuk soal berikutnya ya. Soal berikutnya yaitu, nah sekalian sajalah kita bahasnya, ada 2 soal lagi. Ada akar di dalam akar. Nggak usah pusing ya, biasa aja deh.
Akar di dalam akar. Berarti kita ubah dulu nih. Bilangan yang di dalam akar. Siapa bilangan yang di dalam akar? 25 dan 125. Yo, bilangan pokok yang tepat berapa nih? 5. Maka 25-nya kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Akar dari 125-nya 5 pangkat 3. Oke. Maka yang kita kerjakan adalah yang ini dulu. Ini menjadi akar dari gitu kan. 5 pangkat 2. Yang ini menjadi 5 pangkat. Perhatikan. Ini kan ada 2. Berarti menjadi 3 per 2. Oke. Maka akar ini kan pangkat setengah. Menjadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 per 2 pangkat setengah. Ingat, kalau ada akar A, maka ini menjadi A pangkat setengah. Karena A-nya 1, yang ini nggak ditulis berarti itu 2. Ingat-ingat ya. Oke. Maka pangkat dipangkatkan. Ini kan menjadi 5 pangkat 2 kali setengah. Ya kan? Setengah kali 2. Maka jadi 1. Yang ini setengah kali 5. Maka menjadi 5 pangkat 3 per 4. Maka hasilnya menjadi 5 pangkat 1 ditambah 3 per 4. Maka hasilnya menjadi 5 pangkat 4 kali 1. 4 ditambah 3. Maka menjadi 7 per 4. Kalau dinyatakan dalam bentuk akar, kalau misalnya ini nggak ada pilihan jawaban, maka kita ubah menjadi akar. Yo, siapa yang berani ubah? Di sini berapa? 4. Betul sekali. Ini menjadi 5 pangkat 7. Oke, Oke, yang terakhir nih ada akar di dalam akar, tapi di sini berpangkat 3. Sama langkahnya seperti tadi. Ada 16 dan 8. Berapa bilangan pokoknya? Tentu 2 ya. Maka langsung kita ubah ya. Berarti ini 16-nya menjadi 2 pangkat 4. Akar 8-nya menjadi 2 pangkat 3. Kita pangkatkan menjadi 1/3. Perhatikan, ini rumus juga kan. Kalau di sini ada akar, di sini 3, di sini A, maka ini jadi A pangkat 1/3. Kalau di sini ada akar, di sini A, di sini 4, berarti A pangkat 1/4 dan seterusnya ya. Berarti ini berlaku menjadi 2 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 3 per 2 kalikan 1/3. Oke, kita kali 1 per 1. Ini menjadi 2 pangkat 4 per 3. Dikalikan lagi menjadi 2 pangkat 3 per 6. Maka hasilnya menjadi 2 pangkat 4 per 3 ditambah 3 per 6. 3 per 6 itu kan sama saja dengan 1 per 2 ya. 3 per 6. Oke, maka samakan penyebut nih. 6. Maka di sini menjadi berapa nih? Kali 2. Maka hasilnya jadi 8 ditambah 3. Maka hasilnya menjadi 11 per 6. Oke, ada pertanyaan anak sekalian? Jelas ya? Kita lanjut untuk latihan berikutnya. Agak berbeda ini ya. Untuk soal berikutnya akan kita bahas ini dia. Wah, mantap soalnya ya. Sederhanakan bentuk berikut. Oke. Bentuk berikut ini harus kita sederhanakan agar bentuknya menjadi lebih sederhana. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Ada 2 pangkat 5 per 4. Oke, langsung bisa kita kali ya. 2 pangkat 5 per 4 itu dapat kita tulis 5 kali 2. Jadi 10 per 4. Dikali 16-nya itu menjadi 2 pangkat 4. Dikali
3/8 per 8-nya itu menjadi 2/3 dikalikan dengan 7/6. Oke, maka hasilnya jadi 2/4. Ini 10/4 deh. Kita jadikan 10/4 nggak apa-apa ya. Nanti kita sederhanakan juga bisa. Ini menjadi 2/12. Ini kita kali ya. Jadi 12/8 per, ini kita kali lagi, 2/21/6. Oke. Maka hasilnya menjadi, kita samakan penyusul saja deh. Ini kita jadikan 5/2. 2/5/2. Ini berarti di jumlah ya. Kita sama-sama bagi 4 deh. Kan jadi 3/2. Oke. Yang ini kan dikurangi. 21 kita sama-sama bagi 3. Maka menjadi 7/2. Kita sama-sama bagi 3. Maka hasilnya menjadi 2/5 tambah 3 kurangi 7. Jadi 1/2. Oke. Maka kalau ini nggak ada pilihannya, maka kita tulis menjadi akar 2. Oke. Baik, yang B sekarang. Kita bahas yang B di sini ya. Oke. Nih, perhatikan. Ini tadi ada pangkat negatif. Kalau dia pangkat negatif, apa tadi? Kan dibalik ya. Oke, dibalik. Nanti negatifnya hilang. Gimana caranya? Ya di atas berarti tinggal 81. 81 itu kan 3/3. 3/4 ya. 3/4 dipangkatkan 1/3, dipangkatkan lagi 5, berarti dikali kan, dibagi dengan 3/2/3. Dikali 27-nya menjadi 3/3. Pangkat kali berarti pangkat setengah kan, setengah ini dipangkatkan lagi 4/3. 4/3 ini dipangkatkan setengah. Kenapa setengah? Kan udah positif nih ya, karena kita akan menghilangkan yang negatif. Oke, tinggal kita kali sekarang. Ada 4 kali 1 kali 5, maka menjadi 3/20/3. Bawahnya jadi nih 3/2/3 dikali 3 nih, kita hitung nih. 3 kali 1, 3 kali 4, 12 ya. 12, 2 kali 3 berarti 6. 12/6. Oke. Maka hasilnya tinggal kita hitung nih. 3/20/3 dikurangi 2/3. Oke, kita naikkan saja nih. Kita bagi 2 ya. Dikurangi lagi 6/3. Maka hasilnya menjadi 3 nih. 20 dikurangi 8. Jadi 12/3. Maka hasilnya menjadi 3/4. 3/4 itu 81. Ada masalah ya anak sekalian? Baik, begitu untuk pangkat pecahan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kalian menjadi orang-orang yang sukses ya, diterima di UI, terima di ITB, terima di UGM ya, dan perguruan tinggi yang sangat-sangat favorit untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.